warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mutia Humaira dari kelas 10 IPA 7 nomor absen 5 akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop dan fungsi-fungsinya melalui video berikut. Mikroskop sendiri adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat dan mengamati objek yang berukuran sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Lensa okuler. Lensa okuler yaitu lensa yang terdapat di bagian ujung atas tabung pada gambar. Pengamat melihat objek melalui lensa ini. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lensa okuler biasanya memiliki perbesaran 6, 10, atau 12 kali. Yang selanjutnya adalah lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek. Biasanya terdapat 3 lensa objektif pada mikroskop, yaitu dengan perbesaran 10, 40, atau 100 kali. Saat menggunakan lensa objektif, pengamat harus mengoleskan minyak amersi ke bagian objek. Minyak amersi ini berfungsi sebagai pelumas dan untuk memperjelas bayangan benda karena saat perbesaran 100 kali letak lensa dengan objek yang diamati sangat dekat, bahkan kadang bersentuhan. Selanjutnya ada kondensor, yaitu bagian yang dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Yang selanjutnya yaitu diafragma. Diafragma yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk mengenai preparat. Lalu dilanjutkan dengan cermin. Cermin yaitu bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya dengan memantulkan cahaya tersebut. Lanjutkan dengan reliever. Reliever yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Kemudian ada tabung mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Pegangan, yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat pengamat memegang mikroskop. Dilanjutkan dengan meja benda. Meja benda yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat menempatkan objek yang akan diamati. Pada meja benda terdapat penjepit objek yang akan menjaga objek tetap di tempat yang diinginkan. Selanjutnya ada skrup pengarah kasar, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat untuk pengaturan mendapat kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Kemudian ada skrup pengarah halus, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Ada kaki mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan dan juga untuk dapat memegang mikroskop saat mikroskop hendak dipindahkan. Ada kondensor. Kondensor adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengumpulkan cahaya. Bagian ini bisa diputar dan dinaik turunkan. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Pegangan sendia. Pegangan sendia ini berfungsi sebagai pelapis objek agar tidak bergeser ketika diamati. Kemudian ada sendi inklinasi atau pengatur sudut adalah alat atau bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.